Kita akan berkenalan dengan seorang pria yang menjadi lakon utama sekaligus narator dalam film ini. Si narator ini hobi sekali membeli perabotan rumah dari IKEA hanya karena bentuknya yang estetik. Sebagaimana orang di kota besar yang imannya goyah setiap melihat iklan di katalog, di sini narator bekerja sebagai karyawan di perusahaan mobil yang cukup bonafit. Namun tak kenapa, ia memiliki penyakit insomnia akut alias kangelan turu selama 6 bulan lamanya. Begadang setiap malam membuat narator menderita lahir dan batin. Insomnia, nothing's real. Sirah mumet, mata liar-liar, bikin sulit fokus saat dia bekerja. Narator pun mencoba konsultasi dengan dokter, tapi bukannya dikasih obat, dokter malah menyarankannya untuk mengikuti pertemuan kelompok pasien kanker kantong manuk. See the guys with testicular cancer. Dalam pertemuan ini, para anggota berbagi kisah dan penderitaan yang mereka alami setelah manuknya diangkat. Kemudian, mereka disuruh berpasangan agar bisa saling curhat. Narator berpasangan dengan pria bernama Bob. Bob adalah seorang mantan binaragawan. Karena ada masalah hormon pasca operasi pengangkatan kantong manuk, dadanya menjadi besar seperti buah pepaya. Mendengar kisah jujur yang mengharukan ini, narator pun ikut larut dalam emosi. Ternyata, cara ini berhasil membuat si narator akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Narator menjadi ketagihan dan mulai mengikuti hampir semua pertemuan, walau datang sebagai penumpang gelap. People always assume the worst. Then I cried harder. I wasn't host to cancer or parasites. Remember to breathe and step. Ready to cry. Pada pertemuan selanjutnya, si narator bertemu dengan wanita bernama Maria, sebut saja Astuti. Sama seperti narator, Astuti ini datang ke pertemuan sebagai tamu tak diundang. Hanya saja, yang ia incar adalah makanan dan kopi gratis. Gara-gara Astuti, si narator jadi kepikiran. Malamnya, dia jadi overthinking. Dan lagi-lagi, dia insomnia tidak pakai film. Never really awake. Ready ourselves for guided meditation. Saat pertemuan penderita rematik dan asam urat, si narator coba mengajak Astuti bicara empat mata. Narator berkata bahwa ia mengetahui kalau Astuti bukan pasien beneran dan hanya penumpang gelap. Astuti sudah menebak kalau narator sama seperti dirinya. Ia pun meminta Astuti pergi ke tempat lain, karena dia butuh pertemuan ini agar tetap bisa tidur dan juga waras. Namun Astuti menolaknya. Candy stripe a cancel word. I can't cry if there's another faker present and I need this. Akhirnya mereka berdua membuat kesepakatan berbagi jadwal agar tidak bertemu dalam acara yang sama. Narator mengambil sesi pertemuan pasien kadas kurap dan penyakit bengek. Astuti boleh mengambil sesi yang lainnya. Awalnya negosiasi berlangsung alot karena Astuti juga suka pertemuan pasien kadas kurap yang di sana ia bisa merokok. Narator akhirnya mengalah karena yang terpenting dia bisa tidur lagi. Sebelum berpisah pun mereka bertukar nomor. You wake up at SeaTac. Gara-gara insomnia, si narator jadi punya masalah lain, yaitu gampang pelor alias nempel molor. Terutama saat melakukan perjalanan dinas. Tanpa sadar tertidur, lalu bangun-bangun sudah berada di tempat yang asing. Dia jadi suka membayangkan hal-hal aneh saat berada di pesawat. Misalnya, kecelakaan dan berharap mendapat asuransi gara-gara itu. Pada perjalanan berikutnya, ia bertemu dengan seorang pria bernama Tyler Darden, seorang penjual sabun Asepso. Ini dia komuknya. Tyler ini pandai sekali ngebacot, sampai-sampai si narator merasa kalau Tyler adalah orang yang asik dan tahu segala hal. Frozen orange juice concentrate, you can make napalm. Vibrating luggage. Begitu mendarat, si narator mengalami masalah di bandara akibat tasnya bergetar yang dikira ada bom oleh petugas keamanan. Kemudian saat pulang ke kosan, betapa terkejutnya si narator karena kamar kosnya baru saja meledak dan habis terbakar. Dari puing-puing yang tersisa, ternyata kertas yang berisi nomor telepon Astuti ini masih utuh. Tadinya, si narator berniat menelpon Astuti, namun tidak jadi dan malah menelpon Tyler. There was no answer. I'm at a payphone. Yeah, star 69. You know, man, it could be worse. Mereka pun nongkrong di Warmindo Andeska untuk ngopi-ngopi. Saat mengobrol, si narator menceritakan insiden yang baru saja ia alami. Tyler menanggapi nasib malang sang narator dengan ocehan dan teori-teori yang justru membuat si narator terpukau. I say never be complete. Fuck off with your
Sofa units and string green. Dari sini, si narator mulai mengenal Tyler sebagai pemuda begajulan yang uripe sakarepe dhewe. Pada malam hari, Tyler bekerja sebagai penyambung roll film di dalam bioskop. Iseng-iseng, dia menambah adegan film kebaya merah ke dalam film drama keluarga yang sedang tayang. Buat apa coba? Kadang Tyler juga bekerja sampingan sebagai pramusaji hotel mewah. Akan tetapi, hobinya malah pipis sembarangan ke makanan tamu. Saat mau balik, Tyler membolehkan si narator untuk tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Tapi dengan syarat si narator memukul Tyler sekeras-kerasnya. Awalnya si narator merasa bingung dan curiga Tyler kesambet sampai punya ide gila seperti itu. Namun pada akhirnya ia memukul Tyler. Dan pada akhirnya mereka berdua pun berkelahi di parkiran. Setelah itu, mereka sepakat untuk gelut lagi kapan-kapan. We should do this again sometime. Sesampainya di rumah Tyler, si narator cuma terkejut melihat kondisi rumah Tyler yang nyaris ambruk dan gak layak huni. Tidak ada hal yang beres di rumah ini. Lampu biarpet, air pump gak lancar, dan atapnya bocor ketika hujan. Keadaan ini berbeda 180 derajat dari kos-kosan narator yang nyaman dan mewah. Meski serba kekurangan, ia tetap merasa betah. Bahkan tidak merasa sedih sudah kehilangan kosan mewah dan semua perabotan mahalnya. Si narator merasa semakin akrab dan bisa bercerita apa saja dengan Tyler. Si narator tinggal berdua dengan Tyler dan tetap melanjutkan rutinitas seperti biasanya. Gelut setiap minggu malam dan berangkat kerja paginya dengan wajah lebam. Karena rutin bergelut, si narator bisa tidur nyenyak dan kerjaan kantornya pun cepat beres. What? You could deal with anything. Sementara itu, pergelutan yang tadinya hanya rutinitas berdua, rupanya menarik perhatian dari mas-mas lain yang kebetulan mampir di Warmindo. Mereka pun membentuk asosiasi pergelutan pria punya selera yang diberi nama Fight Club. Fight Club kini punya tempat rahasia yang disiapkan Mamang Warmindo sebagai arena tantang rutin mereka. Setiap minggu, Tyler memberikan aturan main klub yang sudah ditentukan bersama, yaitu tidak boleh ngomong soal Fight Club. Yang kedua, gak boleh sebut nama Fight Club. Yang ketiga, kalau lawan sudah nyerah, yo kudu mandek. Yang keempat, pertarungan duel gak boleh keroyokan. Yang kelima, gelut gantian sepasang-sepasang. Yang keenam, wajib lepas kaos dan sepatu. Yang ketujuh, gelutlah sakuate. Yang kedelapan, anak baru wajib gelut perdana. If this is your first night at Fight I couldn't remember whether you ordered pens with blue ink or black. Sometimes all you could hear were the flat, hard packing sounds. Or the wet choke when someone caught their breath. Kehidupan anggota Fight Club bekerja saat siang dan malam hari telah ditentukan. Mereka berkelahi sebagai pelampiasan emosi. Fight Club menjunjung sportivitas. Semua harus berdamai setelah perkelahian selesai. Apapun profesinya di siang hari, Fight Club membuat pria-pria ini merasa bahagia dan menjadi ras terkuat di muka bumi. Suatu pagi si narator mendapatkan telepon yang ternyata dari Astuti. Astuti bertanya kenapa narator sudah tidak pernah lagi datang ke pertemuan orang sakit. Dia pun menjawab karena telah menemukan kelompok baru yang khusus laki-laki. Astuti kemudian ngomong ngelantur karena habis kebanyakan minum Bodrex. Astuti bilang dia sedang galau dan pengen mati. Akan tetapi narator diam-diam menaruh telepon dan pergi. Keesokan paginya saat sarapan, si narator terkejut karena Astuti kok ada di rumahnya. Narator bertanya, kenapa Astuti ada di rumahnya? Tapi hal ini membuat Astuti marah dan pergi dari sana. Tak lama kemudian, Tyler muncul dan menjelaskan kalau kemarin Tyler mengangkat telepon dari Astuti dan datang ke kosannya untuk menjemput. Si narator menyadari bahwa tadi malam Tyler dan Astuti melakukan pengecerotan bersama. Tapi anehnya, Tyler malah menjelekkan Astuti dan meminta si narator untuk jangan pernah bicara apapun tentang Tyler atau persahabatan mereka berakhir. Now listen, can't have you talking to her else. Yeah, I promise. Promise. Setelah hari itu, Astuti rutin mengunjungi Tyler di rumah untuk melakukan pengejotan duniawi. Akan tetapi, suara mereka berisik sekali sampai membuat si narator terganggu. Saat di kantor, si bos merasa khawatir karena selain wajah yang sering bonyok, penampilan si narator jadi tampak kumal seperti tidak pernah mandi. Ia pun disuruh untuk mengambil cuti. Clean clothes. Get yourself together.
Saat mencuci baju, si narator mendapat telepon dari kepolisian. Polisi berkata, ada kemungkinan jika kosannya yang dulu meledak bukan karena fenomena alam, melainkan karena ulah orang lain. Polisi menemukan sisa nitrogliserin, yaitu bahan peledak dari bahan baku pembuatan sabun. Polisi bertanya, apakah si narator akhir-akhir ini punya musuh yang pintar bikin bom secara ketengan? Saat kembali nyuci, Astuti datang memamerkan baju yang baru dia beli dari awul-awul. Kemudian Astuti mencoba merayu si narator. Namun karena respon narator yang dingin, Astuti pun marah dan langsung pergi dari rumah. You are such a nutcase. I can't even begin to keep up. You know what? I really think it's time you got out of this. Bye. Si narator bertanya, apa rencana kita malam ini? Tyler mengajak si narator untuk membuat sabun bersama, dan karena mereka juga butuh lemak. Malamnya, Tyler mengajak si narator untuk mencuri lemak manusia di klinik sedot lemak. Richest, creamiest fat in the world. Sesampainya di rumah, Tyler pun mengajari si narator cara membuat sabun dari lemak. Dan jika menambah bahan sederhana lain, kita bisa membuat bom. Ini membuat narator rada curiga. Tapi kemudian, secara mengejutkan Tyler menabur bahan kimia ke tangan si narator, yang membuat tangannya terbakar. Tyler menyuruh narator untuk pasrah dan menerima rasa sakit. Jangan dilawan. Saat si narator kesakitan, Tyler memotivasi bahwa tanpa rasa sakit ataupun pengorbanan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa di dunia ini. We were selling rich women their own fat asses back to them. Esoknya, narator menemani Tyler menjual sabunnya di toko kecantikan. Dan ternyata banyak peminatnya. Karena sabun itu terbukti mencerahkan wajah yang burik. Beralih ke kantor, si bos menemukan pamflet Fight Club tertinggal di mesin fotokopi. Ketahuan gak izin pakai fasilitas kantor, si narator pun coba menakuti si bos bahwa yang punya Fight Club adalah orang yang berbahaya. Kepribadian si narator mulai berubah mirip Tyler saat ia mengintimidasi bosnya. Or maybe you just shouldn't bring me every little piece of trash you happen to... Cornelius! Malam hari, setelah kebetulan si narator bertemu dengan kawan lama yaitu Bob, ternyata Bob sekarang sudah tidak menghadiri grup pertemuan lagi dan menemukan grup yang lebih baik. Dan ternyata itu adalah Fight Club. Malamnya, di Fight Club si narator duel dengan Bob. Ternyata, si Bob masih kuat bertarung dan dadanya yang besar hampir membuat narator kehabisan nafas. Di pertemuan Fight Club berikutnya, Tyler memarahi anggota klub karena banyak yang melanggar peraturan. Ia pun mengajak anggota Fight Club untuk kembali meluruskan niat. Tak lama kemudian, pemilik Warmindo Adeska bernama Pak Lo datang dan bermaksud mengusir Fight Club dari tempat usahanya. Namun Tyler malah mengajak Pak Lo gabung ke Fight Club. Tersinggung, Pak Lo lantas memukul Tyler. Namun Tyler terus saja memancing Pak Lo. You should join our club. I didn't quite catch that, Lou. I got it. Shit, I lost it. Okay, I got it. Habis dipukul, Tyler malah ketawa-tawa dan sengaja membiarkan dirinya dihajar oleh Pak Lo. Merasa berhadapan dengan orang yang gak waras, pada akhirnya Lo menyerah dan membolehkan Fight Club memakai tempatnya. Habis banyak dihajar Lo, Tyler malah mendapat pencerahan dan menyuruh anggota klubnya mulai besok cari perkara dan gelut dengan orang asing. Suatu pagi, si narator datang ke ruangan bosnya untuk berbicara. Si bos mengizinkan dan sempat berpikir si narator akan minta maaf. Namun rupanya si narator malah memprotes perusahaan yang selama ini memproduksi mobil yang kurang aman dan rawan kecelakaan. Bos pun memecat si narator dengan tidak hormat dan tanpa pesangon. Kemudian, tremor di tangan si narator pun kumat dan tiba-tiba... I am Jack's smirking revenge. Why would you do that? Mulut si bos sampai ternganga melihat kejadian ini. Si narator terus saja memukuli diri sendiri yang seolah-olah ia sedang dipukul oleh bosnya. Aktingnya semakin kreatif hingga akhirnya pihak security datang dan mengira si narator babak belur dipukuli si bos. Akhirnya, si narator resign dari perusahaan dan sebagai kompensasi, ia boleh membawa komputer, mesin fax, pesangon 5 kali gaji, dan kupon tiket pesawat. Airline flight coupons. We now had corporates.
Now, nobody was the center of fight. Dalam Fight Club, anggota tidak hanya bergelut, mereka juga diberi PR dalam sebuah amplop yang dibagikan saat pamitan pulang. Ternyata, PR anggota Fight Club kali ini merusak fasilitas umum, meledakkan toko komputer, toko mobil mewah, dan aksi vandalisme lainnya. There's one in Penn's Grove, too. Suatu hari, di basement Sinarator melihat ada beberapa ranjang susun yang baru saja selesai dibuat oleh Tyler. Rupanya, Tyler sedang merekrut orang-orang untuk tinggal di rumahnya. Semakin ramai orang ke rumah mereka, dan mereka diberi tugas yang berbeda-beda. Ternyata, Tyler sedang membangun pasukan untuk alasan yang belum diketahui oleh Sinarator. Jawabannya ada suatu hari ketika Sinarator pulang ke rumah dan melihat para pengikut Tyler duduk menonton televisi. Ternyata, mereka sedang menunggu liputan berita tentang aksi vandalisme yang baru saja mereka lakukan. Sinarator amat terkejut melihatnya. Aksi ini sudah kelewat batas dan Sinarator sama sekali tidak diberitahu akan rencana ini. Saat Sinarator kerja sampingan, ia melihat beberapa anggota Fight Club ada di sana berseragam pramusaji. Ternyata mereka berupaya menyekap komandan polisi dan mengancam supaya menghentikan penyelidikan. Jika tidak, anunya komandan akan mereka potong. Lagi-lagi, Tyler tidak melibatkan Sinarator akan rencananya kali ini. Sinarator mulai merasa dia disingkirkan dari lingkaran Tyler. Dan Tyler punya orang kepercayaan baru, yaitu ini, si rambut pirang. Pada pertemuan Fight Club, Sinarator berkesempatan gelut dengan si pirang. Sinarator melepaskan segala kekesalannya dengan mengajar si pirang sampai babak belur. In the eyes of every panda that wouldn't screw to save its species. Saat perjalanan pulang, Sinarator konfrontasi kenapa ia tidak dilibatkan dalam Project Mayhem. Tyler berkata bahwa Fight Club sekarang sudah berubah menjadi Proyek Mayhem dan gak usah GR karena Fight Club ini bukan milik kita. Narator terus mengejar kenapa Tyler tidak memberitahu akan rencananya. Mereka masih terus bertengkar dan adu mulut. Namun tiba-tiba Tyler menyetir mobil di jalur yang berlawanan arah. Hingga akhirnya lolos dari maut, Tyler malah melepas setir kemudi mobil. Akhirnya, terkuak alasan Tyler mutung selama ini. Dia tahu kalau Sinarator selama ini mencurigai Tyler sebagai dalang peledakan kosannya. Tyler ngegas mobil tanpa memegang kemudi setir. Semua penumpang akhirnya bersiap memasang sabuk pengaman, lalu terjadilah kecelakaan yang cukup mengerikan, tapi alhamdulillah semuanya selamat. Sinarator tidur beberapa hari setelah kecelakaan. Ketika bangun, Tyler sudah pergi dari rumah. Lalu ia mendapati ada banyak sekali pengikut Tyler di rumah yang sibuk bekerja seperti melakukan persiapan Project Mayhem. Tidak ada satupun dari mereka yang menjawab kemana Tyler pergi. Padahal hanya Tyler yang mengetahui kelanjutan dari rencana Project Mayhem. Saat keluar untuk sebat dan minum larutan penyegar cap kaki 3, ada Astuti datang berkunjung. Sinarator berkata bahwa Tyler nggak ada di rumah dan sudah pergi. Astuti lagi-lagi pergi dengan wajah marah. Begitu sulit Sinarator ini menebak hati wanita. Kemudian tiba-tiba ternyata, dua rekan mereka yang tadi menjalankan misi merobohkan patung seni perusahaan dan sekaligus merusak Starbucks, mereka dikejar polisi, lalu Bob tertembak dan meninggal. Sinarator merasa amat terpukul dan memarahi mereka semua. Namun bukannya sadar, para pengikut Tyler ini malah semakin bebal dan salah paham. A friend of mine, and you're not gonna bury him in the fucking garden. And he has a name, and it's Robert Paulson. In death, his name is Robert Paulson. His name is Robert Paulson. This is over with. Merasa tidak bisa mengendalikan situasi, si narator akhirnya mencoba mencari keberadaan Tyler. Ia lalu menemukan ada banyak tiket pesawat atas nama Tyler Durden. Narator pergi ke semua kota yang tercantum di tiket untuk pergi mencari keberadaan Tyler. Pergi dari warkop ke warkop, tapi hasilnya nihil. Dan orang-orang tampaknya menyembunyikan informasi tentang Tyler. Sampai suatu hari, ketika ia sampai ke sebuah warkop, seorang mamang bilang bahwa Kamis lalu si narator terakhir mampir ke tempat ini. Ketika ditanya menurutmu si narator ini siapa, mamang pun menjawab, You're the one who gave me this.
Sampai ke hotel, ia langsung menelpon Astuti untuk memastikan apakah mereka dulu pernah melakukan pergenjotan duniawi. Of our relationship, Tyler. Then snub me. You love me, you hate me. You show me a sensitive side. Si narator meminta Astuti untuk menyebutkan namanya. Dan betapa terkejut saat Astuti bilang bahwa si narator adalah Tyler Durden itu sendiri. Say my name. Tyler Durden, you fuck. Secara mengejutkan, Tyler Durden muncul di kamar hotel. Ia marah karena si narator telah melanggar janjinya untuk tidak ngomongin Tyler kepada Astuti. Si narator lalu bertanya kenapa orang-orang mengira dirinya adalah Tyler. Tiba-tiba si narator mendapat pencerahan bahwa selama ini dia dan Tyler adalah orang yang sama. Karena ingin merubah hidupnya, si narator menciptakan kepribadian lain. Tyler adalah segala hal yang si narator harapkan ada pada dirinya. Tyler Durden. You are not your job! You can imagine yourself watching me. This is your first night at Fight. Terbangun keesokan harinya, dengan terburu-buru ia pergi dari hotel dan mendapat kepribadiannya yang lain ternyata menelpon banyak pihak dini hari tadi. Saat pulang, ia menemukan rumah dalam keadaan kosong. Ia mencoba menelpon nomor-nomor yang ada di daftar telepon hotel. Si narator mencoba memberikan peringatan, tapi ternyata saat panuh gedung sudah menjadi pengikut Tyler semua. Si narator menemui Astuti dengan maksud ingin menjelaskan semua hal ganjil yang terjadi. Si narator mengatakan pada Astuti bahwa ia memiliki dua kepribadian. Ia pun akhirnya mengakui bahwa sebenarnya ia iseng dan tresno sama Astuti. Oleh sebab itu, dia memperingatkan Astuti untuk mengusir keluar kota karena mungkin Astuti dalam bahaya. Astuti tidak percaya dengan penjelasan si narator. Akhirnya, si narator memberinya uang agar pergi keluar kota sampai semuanya aman. Shut up! Hello. I need you to arrest me. Setelah urusan dengan Astuti beres, si narator kemudian pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Dalam ruang interogasi, ia menjelaskan kepada Pak Polisi tentang rencana operasi Mayhem beserta catatan dan blueprint yang menjadi barang bukti. Ia mengatakan saat ini di parkiran motor perusahaan pinjol ada peledak yang terbuat dari bahan baku sabun. Tanpa diduga, 3 polisi yang ada di ruangan ternyata adalah pengikut Tyler Durden. Mereka diperintahkan untuk menghukum si narator yang hendak membatalkan proyek Mayhem. Aduh, stres banget dah. Si narator akhirnya merebut pistol milik Pak Polisi dan berhasil kabur dari sana. Where's the rubber band? Get away from me! Drop that fucking knife! Get down on the floor! Sambil berlari, si narator bergegas ke gedung yang rencananya akan diledakkan oleh proyek Mayhem. Dan benar saja, di dalam mobil ia menemukan bahan peledak bikinan Tyler kepribadiannya yang lain. Saat si narator mencoba mematikan bom, Tyler muncul mengganggunya. Ternyata pengikut Tyler telah memasang 10 bom di 10 gedung yang berbeda. Setelah berhasil menjinakkan bom, Tyler pun mengajarnya. Walaupun dalam rekaman CCTV, si narator terlihat sedang melawan dirinya sendiri. Saat sadar, si narator sedang ditodong pistol oleh Tyler, kepribadiannya yang lain. Si narator coba berbicara agar Tyler membatalkan proyek Mayhem ini. Tyler berkata bahwa mestinya kamu tuh berterima kasih, karena gara-gara ini, dia si narator telah berhasil mencapai banyak hal. Si narator kemudian mencoba konsentrasi dan meyakinkan diri bahwa Tyler sebenarnya tidak nyata. Lalu si narator menodongkan pistol itu di dirinya sendiri dan tiba-tiba hal aneh terjadi. Si narator tetap hidup walaupun tadi ia menembak mulutnya sendiri. Astuti yang datang tak kalah kaget melihat kondisi si narator. Lalu akhirnya terjadilah ledakan. A very strange time in my life. Dan film pun selesai.